Tak hanya orang tua yang harus paham dengan virus corona, anak-anak juga harus diberi pemahaman tentang apa itu COVID-19 dan cara pencegahannya. Karenanya orang tua wajib menyampaikan tentang kondisi yang terjadi saat ini, mulai dari pemilihan media penyampaian hingga pemilihan diksi bagi anak soal virus corona. Penyebaran virus corona di Indonesia terus terjadi. Hal ini juga membuat sejumlah anak-anak terpaksa di rumah saja. Lalu bagaimana ya pendapat anak-anak soal virus corona? Virus. Oh, takut nggak? Takut. Kita harus gimana tuh? Cuci tangan. Pakai sabun. Pakai masker. Apa coba corona? Virus. Harus rajin cuci tangan. Terus? Makan yang sehat. Tidak begitu sulit bagi Erna Mardiana untuk menjelaskan pada 3 anaknya mengenai COVID-19. Ibu yang berprofesi sebagai jurnalis ini menggunakan metode gambar dan video untuk menyampaikan pada 2 anak laki-laki dan anak perempuannya mengenai bahaya COVID-19. Untuk menjelaskan COVID-19, Erna meminta pada anak-anaknya untuk menggambarkan virus corona dan menjelaskan apa saja akibat jika terpapar virus itu. Setelah itu, barulah Erna menjelaskan pada anaknya apa itu virus corona, termasuk cara pencegahannya. Pemilihan kata sangat ia perhatikan agar bisa mudah dipahami oleh 3 anaknya. Erna juga mengaku merasa terbantu dengan guru-guru yang mengirimkan penjelasan melalui video. Dari pihak sekolahnya pun dari awal-awal tugas-tugasnya tuh mereka juga tentang soal corona. Terus ada yang anak yang di bungsu ini di playgroup juga dia si gurunya juga ngirimin video menceritakan tentang corona yang gampang dipahami oleh si anak gitu. Jadi itu sangat membantu buat kita untuk menerangkan gitu. Nah untuk yang SD dia udah juga rajin baca karena udah bisa baca ya. Jadi baca berita beneran, maksudnya berita hard newsnya gitu. Jadi cuman seringkali mereka suka bertanya, ini masih ada nggak sih coronanya gitu, terus kapan sekolahnya, masih gitu sih. Berbeda dengan Erna, Wiwi Aviani, ibu satu anak ini lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dengan anaknya Saga yang masih berusia 3 tahun. Wiwi sadar anak seusia Saga harus sudah mulai diajak bicara dan diberi pembelajaran melalui praktik yang ia lakukan. Secara bertahap, kini Saga mulai paham pentingnya cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap berada di rumah ketika kondisi pandemi seperti ini. Kalau Saga itu anaknya sangat aktif dalam berbicara, cerewet banget. Jadi dia tuh udah dijelasin, nanya lagi, Mama corona gimana? Nah terus itu nempelnya di mana? Mama terus kita supaya coronanya hilang caranya gimana? Gitu banget, pokoknya dia tuh aktif banget lah nanyanya gitu. Jadi ya gampang lah untuk diskusi dengan dia tuh gampang banget gitu. Dia juga nangkep gitu kalau aku kasih tahu lewat video, cuman ya meminimalisir untuk pegang gadget, jadi lebih suka lewat diskusi aja. Menurut psikolog anak Pamela Anggia, penyampaian situasi pandemi kepada anak lebih baik melalui video-video atau gambar bahkan diskusi. Tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Seperti ceritakan sesuai fakta COVID-19 di lapangan, komunikasi harus 2 arah, pilih diksi yang mudah dipahami anak sesuai umur. Gunakan media menarik bagi anak dan klarifikasi informasi dari anak mengenai COVID-19. Jadi jangan sampai kemudian keliru hanya menangkap misalnya stigma yang sekarang berkembang. Mereka tahu, oh ini awalnya dari Wuhan. Jadi kalau gitu kita mesti jauhin dong orang-orang ras Asia, ras Cina misalnya. Seperti yang terjadi kebanyakan di beberapa negara. Atau misalnya nanti jangan juga sampai stigma-stigma misalnya kalau pergi keluar mesti pakai masker. Lalu kalau misalnya ketemu orang di jalan nggak pakai masker, kemudian jadinya judgement gitu, langsung menuduh menilai, kok dia nggak pakai sih, nanti kamu nularin loh, gitu kan? Bukan itu juga yang kita mau. Dengan bahasa yang sederhana dan pembiasaan dari orang tua, maka seorang anak akan lebih mudah melakukannya. Kiki Haryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.